China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first US case has been detected. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. China is urging its citizens not to travel abroad. Halo semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari HG1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Tuti Alawiyah dan teman-teman saya, Cahya Alwintri Nugraha, Felix Ekarandi Amedius Tarigan, Jovinda Septiani, Karin Andina, Luna Karolin, Ratu Alivia Agita Maharani, dan Gemela Almurdi. Pendahuluan. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus ini merupakan keluarga besar coronavirus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, coronavirus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan seperti flu, MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, dan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. COVID-19 pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada Januari 2020 lalu dan secara cepat menjadi pandemi yang menyerang ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan munculnya penyakit ini, maka dilakukanlah beberapa penelitian terkait asal mula dari penyakit ini. Dan WHO menyimpulkan bahwa dari beberapa bukti yang ada, penyakit ini kemungkinan besar berasal dari hewan secara alami dan dugaannya adalah kelelawar. Permasalahan. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia dan negara-negara lain masih terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Sampai saat ini, sudah tercatat lebih dari 200 juta kasus yang terkonfirmasi di tingkat global. Dan di Indonesia sendiri, sudah tercatat lebih dari 4 juta kasus. Pandemi COVID-19 merupakan musibah yang memilukan bagi seluruh penduduk bumi. Tak luput dari penyebaran virus tersebut, Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terpapar virus COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat negara Indonesia resmi memasuki masa resesi ekonomi di tahun 2020. Berdasarkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini, berpotensi juga menimbulkan krisis aspek lainnya, terutama soal kepercayaan kepada pemerintah. Tidak hanya itu, pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi ketahanan nasional karena banyaknya masalah-masalah yang terjadi pada masa pandemi ini. Pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan berhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, dan jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Penyebab dari berlarut-larutnya pandemi COVID-19 ini adalah karena kurangnya edukasi dan kesadaran vaksinasi COVID-19. Kurangnya kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan, kurangnya wawasan masyarakat tentang bahaya virus COVID-19, dan kurangnya sinergitas serta gotong royong dalam penanggulangan COVID-19. Jadi saya akan lanjutkan materi presentasi dari presentan sebelumnya. Langsung saja kita mulai, itu dari sikap HG terhadap permasalahan. Menyikapi permasalahan tersebut, maka kami HG1 dapat melakukan beberapa tindakan sebagai berikut ini, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran dan bersinergi dalam merancang dan melaksanakan berbagai tindakan yang tujuannya sebagai upaya penanggulangan kasus COVID-19. Bersinergi yang dimaksud di sini ialah gotong royong dengan cara tolong-menolong dalam menanggulangi permasalahan yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian, yang kedua, kita bisa mengedukasi kepada masyarakat mengenai COVID-19 dan juga bahayanya terhadap tubuh kita
Sehingga nantinya masyarakat itu akan lebih sadar akan bahaya yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID ini. Cara kami HG1 dalam mengedukasi masyarakat mengenai COVID itu kami bisa membuat sebuah infografis mengenai informasi COVID-19 atau mungkin informasi mengenai vaksinasi itu juga bisa, dan kemudian nantinya akan kami sebarluaskan melalui media sosial. Kemudian cara yang ketiga itu adalah mendukung kebijakan dan program pemerintah. Itu kita realisasikan dengan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Selain itu, bisa juga dengan membantu mensosialisasikan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan COVID-19 kepada masyarakat luas, atau mungkin bisa kita mulai dari masyarakat sekitar dan juga media sosial kita sendiri-sendiri. Dengan demikian, HG1 dapat mengimplementasikan dan berusaha semaksimal mungkin dalam upaya penanggulangan permasalahan yang menyebabkan pandemi COVID-19. Jadi karena masalah ini kan sudah terlalu berlarut di Indonesia, jadi semoga dengan adanya kerjasama dan juga gotong royong yang kuat antar sesama dalam mengimplementasikan dan juga menerapkan hal tersebut, maka itu sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk dapat segera terlepas dari masalah yang timbulkan dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang berikutnya itu ada hipotesis. Berdasarkan permasalahan serta pendahuluan yang telah dipaparkan sebelumnya, kami dapat menarik hipotesis yang akan menjadi fokus kami dalam menentukan alternatif solusi yang nanti akan kami usulkan. Di slide berikutnya itu, nah ini dia. Kurangnya sinergitas dan kesadaran dalam mengimplementasikan upaya penanggulangan kasus COVID-19. Usulan alternatif solusi berdasarkan hipotesis yang telah kami tentukan sebelumnya, kami mendapatkan berbagai macam usulan solusi alternatif, yang mana hal tersebut kami usulkan dengan tidak lupa menimbang dari berbagai aspek dan juga pemikiran, dan yang pasti itu sesuai dengan keadaan nyata dan fakta yang terjadi saat ini. Usulan alternatif solusi tersebut akan dilanjut oleh presentan berikutnya, yaitu Ratu Alivia. Usulan alternatif solusi yang diajukan oleh HG1 yang pertama, mengadakan kampanye dan sosialisasi tentang protokol kesehatan kepada masyarakat di sosial media, televisi, dan media komunikasi lainnya. Yang kedua, mengadakan sosialisasi untuk memberikan edukasi tentang COVID-19 kepada masyarakat, baik secara langsung sesuai dengan protokol kesehatan maupun secara tidak langsung dengan memanfaatkan media elektronik dan internet. Yang ketiga, meningkatkan sinergitas melalui kekuatan pers. Yang keempat, adanya himbauan dan peraturan tegas dari pemerintah jika terdapat masyarakat yang tidak menaati aturan-aturan yang telah dikeluarkan pada saat keadaan genting ini, sehingga masyarakat mengalami efek jera dan lebih sadar terhadap setiap langkah yang diambilnya. Yang kelima, membuat peraturan tentang kabar hoax sehingga masyarakat tidak salah lagi mengenai informasi COVID-19. Yang keenam, mengoptimalisasi modal sosial dan budaya dengan solidaritas dan harmoni sosial seperti gotong royong, kerjasama, dan kolaborasi antar warga masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang ketujuh, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada saat masa pandemi COVID-19. Yang kedelapan, meningkatkan kesadaran bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan membawa dampak positif. Oke, jadi berbagai usulan alternatif yang telah saya sampaikan tadi merupakan alternatif solusi yang telah dirancang oleh HG1 dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan fakta yang ada, dan diharapkan dapat tepat sasaran jika solusi alternatif tersebut diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari beberapa usulan solusi alternatif yang diajukan oleh HG kami, maka kami sepakat untuk mengambil satu solusi alternatif, yaitu mengoptimalisasi modal sosial dan budaya dengan solidaritas dan harmoni sosial seperti kerjasama, gotong royong, dan kolaborasi antar warga masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Walaupun sejatinya usaha meningkatkan solidaritas dan harmoni sosial masyarakat di masa pandemi saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dikarenakan banyaknya keterbatasan dalam berhubungan secara langsung akibat adanya pembatasan sosial berskala besar. Namun, masih banyak upaya yang dapat kita lakukan, seperti jika ada warga yang terindikasi oleh infeksi virus corona, warga diharapkan untuk saling menjaga dengan memberikan perhatian, dukungan, serta tidak memberikan stigma pada mereka yang tertular. Adapun peran pemerintah yang harus turut memberikan dukungan lain, seperti menyediakan fasilitas kesehatan, sehingga modal sosial dan kebudayaan dengan solidaritas itu bisa diarahkan untuk mendorong kreativitas serta inovasi berbasis kearifan lokal. Dengan terpilihnya satu alternatif solusi oleh HG1, maka diharapkan usulan alternatif solusi tersebut merupakan usulan alternatif solusi yang terbaik dan dapat berdampak baik secara meluas pada masyarakat Indonesia. Harapan kami ke depannya, dengan mengimplementasikan usulan alternatif solusi yang terpilih, akan membawa Indonesia terlepas dari belenggu pandemi COVID-19. Sikap HG pada solusi yang ditentukan, yaitu dengan cara pertama, menciptakan rasa sosial dan kebudayaan antar warga negara sebagai modal dalam menghadapi pandemi ini. Modal sosial dan kebudayaan yang dimaksud ialah solidaritas, harmoni sosial, gotong royong, kerjasama, dan kolaborasi antar warga sebagai modal sosial dan budaya dalam menghadapi pandemi. Oleh karena itu, HG1 menyikapinya dengan mengajak warga sekitar untuk saling berkolaborasi dengan cara saling tolong menolong dan menanggulangi COVID-19 ini. Yang kedua, strategi komunikasi efektif. Menerapkan prinsip komunikasi perubahan sosial hidup sehat masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah telah mengkampanyekan slogan Bersatu Lawan COVID-19 yang merupakan bentuk komunikasi risiko dengan maksud menjadikan peran masyarakat dalam peningkatan kewaspadaan serta individu, terutama dalam mempromosikan perubahan perilaku dan patuh akan protokol kesehatan untuk menurunkan risiko penularan. Oleh karena itu, sikap HG1 yaitu dengan mengajak masyarakat meramaikan slogan yang dibuatkan oleh beberapa influencer Indonesia, yaitu #dirumahAja melalui sosial media. Kenapa sosial media? Karena sosial media itu merupakan cara yang efektif untuk menyebarkan suatu informasi dengan cepat sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan informasi tersebut dengan cepat juga. Selain itu, juga dilengkapi dengan memposting infografis mengenai COVID-19. Kesimpulan, Indonesia telah terbelenggu dengan pandemi COVID-19 hampir 2 tahun dan sudah lebih dari 4 juta kasus terkonfirmasi COVID-19 sampai saat ini. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya edukasi dan kesadaran vaksinasi COVID-19 pada masyarakat, kurangnya kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan, kurangnya wawasan masyarakat tentang bahaya virus COVID-19, dan kurangnya sinergitas serta gotong royong dalam penanggulangan COVID-19 ini. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia harus mengoptimalkan modal sosial dan kebudayaan dengan solidaritas, harmoni sosial, gotong royong, kerjasama, dan kolaborasi antar warga sebagai modal sosial dan budaya dalam menghadapi COVID-19 ini. Dengan kekuatan bersama dan persatuan yang kuat dapat membantu Indonesia untuk segera terlepas dari belenggu pandemi COVID-19 yang menyiksa kehidupan berbangsa di Indonesia ini. Sebagai masyarakat Indonesia, kita juga harus memiliki kesadaran tinggi dalam kehidupan bermasyarakat di masa sekarang. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan rasa empati termasuk terhadap sesama menjadi kunci agar kita bisa bersama-sama menangani pandemi. Manusia merupakan makhluk sosial di mana kita sendiri pastinya membutuhkan orang lain. Terlebih di masa pandemi saat ini. Kita juga haruslah ikut mendukung penuh segala kebijakan yang ditegaskan oleh pemerintah dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi seperti sekarang, serta dapat saling mengedukasi satu sama lain terkait bahaya dan upaya penanggulangan COVID-19 serta pentingnya rasa persatuan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sekian presentasi dari HG1. Terima kasih atas perhatiannya.